Salam, selamat pagi, selamat Advent untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kiranya kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari Jumat ini, tanggal 22 Desember 2023, terambil dari kitab Ibrani, pasal 13 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikianlah pembacaan nas kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Ibrani adalah surat yang dialamatkan pertama sekali kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus. Mereka telah menerima dan menjadi pengikut Kristus. Namun karena terjadinya penganiayaan, penderitaan yang begitu berat, baik secara kehidupan sosial, baik secara kehidupan fisik yang mereka alami, baik dari pihak bangsa Yahudi maupun Romawi, sehingga membuat mereka mulai bimbang dan goyah untuk mempertimbangkan kembali menjadi agama Yahudi pada saat itu. Dengan demikian surat Ibrani memberikan penguatan dan peneguhan, serta mengingatkan mereka supaya tetap beriman kepada Yesus dan tinggal tetap di dalam kekristenan mereka. Untuk itulah dalam kitab Ibrani ini diperlihatkan kesempurnaan Kristus sebagai keselamatan dan jalan kehidupan yang sangat lebih unggul dan sempurna dari siapapun di dalam dunia ini. Makanya sang penulis menyatakan identitasnya, yaitu Yesus sebagai Allah yang sejati. Dialah penguasa yang tertinggi. Ia lebih mulia daripada agama. Ia lebih mulia daripada manusia atau malaikat manapun. Ia lebih tinggi dari pemimpin Yahudi, yaitu nenek leluhur mereka, seperti Abraham, Musa, Elia, dan juga Yosua. Dan ia lebih tinggi dari imam-imam manapun di tengah-tengah Yahudi. Oleh karena itulah, dalam surat ini dimuat tentang implikasi kehidupan yang praksis dari pengikut Kristus, yakni berbagai nasihat agar mereka tahu bagaimana cara hidup sehari-hari dan menurut nasihat moral yang telah disampaikan melalui kitab Ibrani ini. Penting untuk kita catat bahwa konteks ayat ini yang ditujukan kepada komunitas orang Kristen Yahudi pada saat itu. Surat ini memberikan dorongan, memberikan motivasi dan nasihat secara praksis kepada orang percaya. Seperti dikatakan dalam nas kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di sini nas menegaskan agar pentingnya pemujaan sebagai bagian integrasi dari kehidupan rohani orang percaya. Itu berarti bahwa persembahan yang dilakukan bukan lagi untuk korban pengampunan dosa. Tetapi Bapak Ibu, persembahan itu menjadi korban ucapan syukur. Karena korban pengampunan dosa kita telah sempurna dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dapat kita lihat melalui nats ini, yang pertama pujian yang berkenan kepada Tuhan yang dipersembahkan olehnya, yaitu oleh Yesus Kristus atas dasar kebenarannya dan berkenan kepada Allah
yang maha tinggi. Yang kedua dikatakan pujian yang berkenan kepada Tuhan diserukan terus menerus secara kontinu. Agar kita umat manusia senantiasa berseru dan memuji Dia yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Dan yang ketiga, pujian yang berkenan kepada Allah karena kita umat manusia telah merasakan pengorbanan yang sejati di dalam Dia. Patutlah kita memuji dan memuliakan namanya. Dan yang keempat adalah kita dituntut untuk melakukan pujian yang berkenan kepada Tuhan adalah buah bibir kita. Untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, itulah korban syukuran yang terdorong dari hati yang tulus, hati yang murni dalam kehidupan kita. Bukan korban sembelihan, baik korban hewan, baik korban yang dipersembahkan di mezbah, tetapi harus dengan pengakuan melalui hati yang tulus untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dapat kita ambil poin penting dalam ayat ini, yaitu dikatakan yang pertama, korban syukur. Ayat ini mengajak orang percaya untuk senantiasa memberikan korban syukur kepada Allah. Tanpa unsur paksaan, tanpa ada dorongan dari orang lain, tapi yang terdorong dari hati sunedesis yang terdalam untuk melihat dan merasakan yang telah menikmati berkat Tuhan. Patutlah kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Inilah yang mencakup menjadi pujian, pengakuan, ucapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas kasih dan berkat Allah yang telah kita terima. Yang kedua, Bapak Ibu, poin penting dari nats ini dikatakan melalui Yesus Kristus. Pengakuan ini dilakukan melalui Yesus Kristus. Pujian ini dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Dan ucapan syukur ini juga didasari oleh karena Yesus Kristus. Semuanya dalam integritas hidup orang percaya harus selalu berhubungan di dalam Allah oleh karena melalui Yesus Kristus. Itulah perantara kita yang agung. Yesus Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk umat manusia. Dia lahir untuk dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya orang percaya tidak binasa. Itulah karenanya melalui Yesus Kristus. Segala kredo kita, pengakuan kita, kesaksian kita untuk mengucap syukur kepada Allah dalam momen-momen kehidupan kita. Dan yang ketiga, dikatakan poin yang penting adalah dalam ucapan syukur kita melalui buah bibir yang mengakui nama Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Allah pasti, Bapak Ibu, menghargai buah bibir kita yang selalu bersyukur. Tuhan Allah pasti senang ketika bibir kita mengucap terima kasih atas napas kehidupan dan berkat, bahkan hingga pada akhir tahun ini. Patutlah kita juga untuk bersyukur. Dan Tuhan Allah sangat senang juga ketika melalui bibir kita melantunkan lagu pujian dalam syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan melalui poin yang ketiga ini, begitu pentingnya kata-kata, kalimat, ucapan, dan pengakuan kita di dalam dan didorong dari hati yang tulus untuk mengekspresikan iman kita kepada Kristus dalam ucapan syukur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah pentingnya kita untuk mempertahankan sikap hati kita. Jangan pernah saudara tidak bersyukur. Tapi marilah kita untuk selalu menghitung hari-hari kita yang telah kita lalui di tahun 2023 ini.
Itu adalah karena kasih-Nya. Itu adalah karena karunia dan berkat-Nya. Oleh karena itulah, mari kita untuk bercermin atas kesetiaan dan ketaatan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus yang senantiasa penuh kasih setia, menyertaimu, membimbingmu, dan juga melindungi kita. Bahkan Dialah yang menjadi gembala yang setia di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui perantaraan Yesus Kristus, hendaklah kita di dalam hidup dan dalam sikap kita yang bersyukur untuk mengakui kebaikan Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kita, kita selalu merenungkan, mengingat akan kemurahan Tuhan yang telah menyertai kita. Itulah kita untuk menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di beberapa hari yang akan datang. Patutlah kita bersyukur. Dialah Sang Juru Selamat yang hidup, memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Karena kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas persekutuan di pagi ini. Tuhan telah menerangi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kiranya melalui korban syukur kami, ucapan terima kasih hanya melalui Yesus Kristus, melalui buah bibir kami, itulah menjadi pengakuan iman kami. Tidak ada yang patut kami banggakan selain Tuhan Allah di dalam Kristus yang senantiasa penuh kasih setia menuntun hidup kami. Bapa yang terkasih, kami serahkan segala otoritas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di hari ini. Jaga, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hanya di dalam kasih Kristus kami sambut berkat-Mu di hari ini. Terpuji Engkau, kehendak mulai yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus, tunggal dosa, lohot rohaki tu Yesus, si palunga todi, pasahabat tu Yesus, saluhut nadiri, pasahabat